Blue Lock episode yang ke-43 dibuka dengan sebuah panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Karena tepat setelah Oliver Aiku berhasil memblokir tembakan langsung dari Yuki Miyake-nyu dan masuk ke dalam mode flow, Aiku pun dengan cepat langsung berlari menuju ke arah bola liar hasil sundulannya dengan tujuan untuk membuang jauh bola itu lagi. Mengingat pada satu panel yang sama tersebut, Nagi pun sebenarnya sudah dapat memprediksi kemanakah arah dari sundulan Aiku, serta sudah siap untuk melesatkan satu heading supernya menuju ke arah gawang Fugakuken. Namun karena saat ini Aiku sudah berada di dalam mode flow, akhirnya pergerakan dan juga kemampuan dari dirinya pun kini sudah meningkat dengan sangat drastis. Hingga pada momen berikutnya, dia pun segera melompat ke udara serta langsung membuang jauh bola itu menuju ke area luar kotak penalti sambil berkata seperti ini. Aku sudah tahu bagaimana rasanya ketika bakat dan juga kemampuan kita dibatasi oleh para orang dewasa lain yang ada di dunia ini. Itulah yang pada akhirnya membuatku memutuskan untuk merubah jalur karirku menjadi seorang pemain bertahan terkuat yang ada di seluruh dunia. Dimana ketika suatu hari aku berhasil menemukan para pemain muda berbakat yang memiliki potensi besar sebagai seorang striker, maka akulah orang pertama yang akan mendukung mereka semua, dan aku jugalah orang terakhir yang akan menjadi tembok penghalang untuk menguji semua kemampuan mereka. Semua rentetan kejadian ini berlangsung dalam tempo yang sangat cepat. Hingga pada momen berikutnya, kini giliran Toshirin lah yang berhasil mencuri bola liar dari hasil sundulan Oliver Aiku dengan cara menahannya menggunakan dada dan mengontrolnya dengan sempurna. Nah, di panel inilah sebuah hal yang luar biasa mengejutkan kembali diperlihatkan kepada kita semua. Karena tepat setelah bola itu mendarat di kaki Toshirin, Aiku pun dengan cepat langsung mengaktifkan mode vision tingkat lanjutnya yang sama seperti Isagi ataupun Ikoiki. Oh iya, pada poin ini kami tekankan sekali lagi ya, bahwa kekuatan dari Oliver Aiku adalah Extreme Special Awareness, yaitu sebuah kemampuan spesial untuk bisa memprediksi mengenai pergerakan dari semua pemain, baik itu kawan ataupun lawan yang ada pada zona visionnya. Akibatnya, selama Oliver Aiku berada pada mode ini, maka dia pun mampu melihat dengan sangat detail semua kemampuan unik yang dimiliki oleh para lawannya. Serta di saat yang bersamaan, Aiku pun mampu meracik sebuah formula baru untuk dapat menghentikan mereka. Semua penjelasan dari sebuah hal di atas seketika langsung terbukti pada panel berikutnya, di mana tepat setelah Rin berhasil melewati penjagaan ketat yang dilakukan oleh Suto Sendo, dia pun dengan cepat langsung berlari menuju ke area kotak penalti dengan didampingi oleh Isagi di sampingnya untuk melewati Oliver Aiku. Namun sayangnya kali ini mereka berdua pun seketika harus kecewa, karena faktanya Aiku di dalam mode flow dan juga vision berhasil menggagalkan skema serangan kombinasi mereka, hingga bola pun berhasil direbut dan dibuang dengan jauh menuju ke arah Itoshi Sae yang sejak tadi sudah menunggunya. Melihat semua kehebatan yang telah ditunjukkan oleh Oliver Aiku, Sae pun dengan tenang seketika langsung berkata, "Baiklah, dengan satu umpanmu ini, maka sekarang waktunya bagi tim Jepang untuk kembali melakukan serangan balik." Scene pun kini berpindah. Setelah bola tersebut sudah berada pada kaki Itoshi Sae, dia pun dengan cepat langsung memerintahkan semua pemain tangannya untuk segera berlari menuju ke area kotak penalti demi mencari tempat yang kosong dan memperbesar peluang mereka supaya dapat menciptakan gol. Melihat hal tersebut, tentu saja para pemain Blue Lock lainnya tidak bisa tinggal diam. Oleh karena itu, satu persatu dari mereka pun segera bersiap untuk berlari dan juga menjaga para pemain Jepang yang pada saat itu langsung berpencar. Yang pertama bergerak di antara mereka adalah Karasu Tabito, di mana pada momen ini Karasu pun langsung berdiri di depan Sae untuk mengulur waktu dan juga memblokir jalur umpan dari Itoshi Sae. Nah, berkat kecepatan Karasu dalam bertindak, akhirnya skema serangan balik super cepat dari Sae pun seketika langsung melambat. Hingga semua teman dari Karasu pun jadi memiliki waktu untuk mengatur sebuah taktik dan menghentikan serangan ini. Hal itulah yang dilakukan oleh Hiyori, Bachira dan juga Ryujubei. Pertama, Hiyori bertugas untuk menjaga Suto Sendo. Kedua, Bachira bertugas untuk menjaga Terukitsu. Dan yang ketiga, Aryu bertugas untuk menjaga Kentocho. Nah, karena ketiga orang penyerang ini sudah diamankan dan ditutup pergerakannya, maka kini hanya tersisa satu orang sajalah yang mampu berdiri dengan bebas. Siapa lagi kalau bukan Ryusei Shido? Karena faktanya orang yang bertugas untuk menjaga dan mengalahkan Ryusei adalah Mikage Reo. Nah, menariknya, karena Ryusei sudah tahu sehebat apa kemampuan dari Mikage Reo, akhirnya Ryusei pun memutuskan untuk menggunakan sebuah cara baru demi melewatinya,
yaitu dengan cara berlari berputar-putar supaya stamina dan juga konsentrasi dari Reo menjadi terkuras. Sederhananya, Ryusei ingin mengalahkan Mikage Reo dengan cara adu stamina. Hingga tepat setelah Ryusei berhasil membuat Reo tertinggal di belakang, Sai pun tanpa pikir panjang langsung melesatkan satu buah umpan jauhnya menuju ke arah Ryusei Shido, yang kebetulan pada saat ini sudah mampu berdiri dengan bebas di dalam area kotak penalti. Namun meskipun begitu, Reo sama sekali tidak mau menyerah. Mengingat ini adalah kesempatan terakhirnya untuk bisa membuktikan bahwa dirinya adalah pemain yang hebat, walau kali ini bermain sebagai defender. Jadi walaupun pada momen itu Ryusei berhasil menipunya dan berhasil meloloskan diri, tapi nyatanya Reo pun masih mampu membalikkan badannya dengan cepat serta kembali berdiri di samping Ryusei Shido. Melihat kedatangan dari Mikage Reo, Ryusei pun tanpa pikir panjang akhirnya langsung memutuskan untuk segera menendang bola itu sekencang mungkin sebelum Reo berhasil merebutnya. Nah, menariknya pada sisi lain serangan ini, kita pun akhirnya diperlihatkan sebuah sudut pandang baru yang berbeda dari sebelumnya, yaitu sudut pandang dari seorang kiper alias Gagamaru. Di mana pada panel ini, Gagamaru pun dengan tenang mulai berkata kepada dirinya sendiri, "Baguslah, selama ada Mikage Reo yang terus menjaga lini pertahanan dari tim kita, maka seketika pergerakan dari Ryusei Shido pun menjadi sangat terbatas." Jadi meskipun saat ini Reo berhasil dilewati, tapi arah bola yang akan ditembakkan oleh Shido sudah dapat aku baca dengan sangat jelas, yaitu antara ke sudut kanan atas ataupun ke sudut kanan bawah. Oleh karena itu, Gagamaru pun akhirnya memutuskan untuk melompat lebih dulu, dengan niat untuk menahan dan juga memblokir sebuah tendangan langsung dari Ryusei sebelum dirinya menembak. Tapi sayangnya di momen ini Shido berhasil merubah arah tendangannya, di mana tepat ketika Gagamaru sudah memutuskan untuk melompat ke arah bawah, Shido pun malah menendang bola itu menuju ke arah kanan atas. Beruntung pada satu momen yang sama itu, Gagamaru pun juga berhasil masuk ke dalam mode flow. Hingga pada panel berikutnya, dia pun langsung mengeluarkan sebuah teknik akrobatiknya lagi untuk menepis bola tendangan dari Shido menggunakan kedua kakinya. Akibatnya, gol pun lagi-lagi gagal tercipta dan bola pun seketika langsung terpental dengan bebas di dalam area kotak penalti. Melihat semua hal itu, Gagamaru pun dengan cepat langsung berteriak lagi kepada Mikage Reo, serta meminta kepadanya untuk segera membuang jauh bola itu. Namun sayangnya kali ini sudah ada dua orang penyerang dari tim Jepang yang sudah siap untuk segera merebut bola itu dari Reo ketika Reo sudah menahannya. Di mana jika Reo menahan ke arah depan, maka Kentola yang akan mencetak gol. Sedangkan jika bola itu ditahan oleh Reo ke arah belakang, maka Terula yang akan mencetak gol. Oleh karena itu pada panel ini, Reo pun akhirnya kembali masuk ke dalam mode flow untuk meniru dan juga mengkopi sebuah teknik spesial yang dimiliki oleh Shizuru Nagi. Akibatnya Reo pun berhasil mengamankan bola liar tersebut. Serta di saat yang bersamaan, Reo pun segera menendang jauh bola itu menuju ke area tengah lapangan sambil berkata seperti ini, "Majulah Blue Lock, sekarang giliran kita untuk bisa mencetak gol." Wow, menarik banget ya. Scene pun kini berpindah. Setelah bola tersebut sudah mendarat di kaki Nagi, dia pun dengan cepat langsung mengopernya lagi menuju ke arah Isagi Yoichi. Nah, mulai dari sinilah, Isagi pun seketika langsung memulai skema serangan balik bersama ketiga orang temannya yang lain, yaitu Nagi, Itoshirin dan juga King Baro, dalam pertempuran penentuan melawan kelima orang pemain bertahan super kuat dari tim Jepang U20, yaitu Tebeneru, Kazuma Nio, Haru Ayate, Miroku Darai, sampai dengan Oliver Aiku. Tentu saja untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan sama-sama beberapa potongan panel manga berikut. Pertama, untuk bisa melewati penjagaan ketat dari mereka, Isagi pun dengan cepat langsung melakukan pola serangan kombinasi segitiga bersama dengan Nagi dan juga Itoshirin. Di mana pada panel ini, satu persatu dari pemain bertahan tim Jepang berhasil dilewati dengan mudah. Walaupun pada akhirnya mereka pun sama sekali tidak mau mengalah dan terus-menerus berusaha mengejar Isagi lagi meskipun sudah dilewati. Akibatnya permainan dari Isagi, Rin dan juga Nagi pun menjadi tidak berkembang dan hanya bisa bergerak pada satu garis saja tanpa bisa maju lebih jauh lagi untuk mendekati area kotak penalti. Kedua, pada awalnya Baro pun sempat berniat untuk terlibat pada pola serangan kombinasi mereka. Namun nampaknya Baro sama sekali tidak dianggap, karena di momen ini Isagi, Nagi dan juga Rin sudah sadar bahwa jika mereka memilih untuk bermain bersama Baro dan mengoper bola itu kepada King Baro, maka sudah pasti Baro akan kembali memaksa untuk membawa bola itu seorang diri. Sebelum pada akhirnya Baro akan kembali membuat kesalahan yang sama dan kesempatan untuk bisa mencetak gol pun malah menjadi hilang. Oleh karena itu, Baro pun akhirnya memutuskan untuk berubah gaya permainannya
Dari yang awalnya baru hanya terus mengikuti cahaya dari Isagi, kini Baro pun seketika berubah menjadi sebuah kegelapan bagi cahaya dari Isagi. Atau bahasa sederhananya, Baro akan membantu Isagi dengan cara menjadi bayangan bagi langkah yang tidak diambil oleh Isagi. Contohnya ketika Isagi berlari menuju ke arah sebelah kanan, maka Baro akan berlari menuju ke arah sebelah kirinya. Ketiga, karena pada panel ini Isagi, Nagi, dan juga Rin nampak terlihat sangat kesulitan dalam menembus benteng pertahanan dari tim Jepang. Akhirnya di tengah ketegangan ini sebuah harapan baru kembali muncul di hadapan Isagi Yoichi. Di mana pada momen ini Karasu pun dengan lantang langsung berteriak kepada mereka. Woi teman-teman, sepertinya kalian membutuhkan sedikit bantuanku kali ini. Jadi cepatlah oper bola itu kepadaku dan berlarilah ke dalam area kotak penalti. Melihat kedatangan dari Karasu Tabito, Isagi pun akhirnya berhasil menemukan sebuah peluang. Karena dengan adanya Karasu, maka kombinasi permainan mereka kali ini sudah lengkap. Hingga pada panel berikutnya, dia pun tanpa ragu langsung mengirimkan bola yang ada di kakinya menuju ke arah Karasu Tabito. Dan di saat yang bersamaan, Isagi dan juga Rin pun akhirnya memutuskan untuk berlari menuju ke area kotak penalti. Melihat semua hal itu, tentu saja Karasu tidak tinggal diam. Hingga dia pun dengan cepat langsung mengoper bola itu kepada Nagi. Sebelum pada akhirnya Nagi pun kembali mengoper bola itu ke arah Isagi Yoichi menggunakan teknik trappingnya. Nah, di momen ini, sebenarnya peluang bagi Isagi untuk bisa menciptakan gol yang pertamanya sudah terbuka dengan sangat lebar. Mengingat tidak ada satupun pemain yang berhasil menjaganya dan juga menghentikannya. Apalagi di momen ini, Oliver Aiku malah memilih untuk menjaga Rin daripada Isagi Yoichi. Tapi sayangnya lagi-lagi Isagi harus kecewa. Karena tepat sebelum Isagi berhasil melesatkan satu tendangan langsungnya, tiba-tiba saja dari arah belakangnya muncullah Ito Shisai yang mampu memprediksi dengan sempurna semua permainan super yang dilakukan oleh Isagi. Tidak hanya itu, bahkan pada satu panel yang sama ini, saya pun dengan cepat langsung berkata, "Hah, jadi kau ya, orang yang menjadi jantung permainan bagi tim Blue Lock Eleven. Kali ini harus aku akui, bahwa kau adalah pemain yang jenius karena mampu menggunakan seluruh kemampuan otakmu dengan baik." Melihat kedatangan dari saya, Isagi pun seketika langsung panik. Karena faktanya dia sama sekali tidak menyangka bahwa saya mampu melakukan semua hal tersebut. Tidak hanya itu, dengan penuh rasa kecewa, Isagi pun mulai berkata di dalam hati, "Sial, aku benar-benar tidak bisa memprediksinya. Padahal sebelumnya saya masih berdiri di tengah lapangan. Tapi siapa sangka bahwa dia mampu berlari menggunakan rute tercepat untuk menghentikan permainan terbaikku hanya dalam waktu sekejap saja." Pada awalnya, Isagi pun nampak sangat frustasi. Karena jika sampai dia kalah dan juga kehilangan bola, maka sebuah kesempatan besar untuk bisa membalikkan keadaan otomatis akan hilang. Namun tepat pada satu momen yang sama ini, Isagi pun tiba-tiba saja kembali teringat dengan semua ucapan dari Jinpachi yang bunyinya seperti ini. Isagi, penyerang adalah orang yang memiliki sebuah tanggung jawab besar terhadap mental dari para pemain lain. Karena mereka lah yang dituntut untuk terus berjuang sampai titik darah penghabisan demi bisa menciptakan gol kemenangan. Jadi tidak peduli apapun kondisinya, tapi selama kau masih memiliki sebuah peluang, maka kau sama sekali tidak boleh menyerah. Nah, tepat setelah mengingat semua ucapan itu, semangat bertarung dari Isagi pun seketika kembali terbakar. Sampai pada panel berikutnya, dia pun berhasil kembali masuk ke dalam mode flow. Akibatnya, kecepatan dan kekuatan berlarinya pun seketika menjadi semakin bertambah. Hingga Isagi pun mampu bertarung dengan seimbang melawan Ito Shisai. Serta dia pun sudah siap untuk melancarkan satu tendangan direksinya ke arah Gang Fugakuken. Walaupun kenyataannya saat ini dia sedang dijaga dengan ketat oleh Ito Shisai. Namun lagi-lagi Isagi pun harus kembali dibuat kecewa. Karena tepat kurang satu langkah saja Isagi bisa mencetak gol. Tiba-tiba saja keseimbangan dari tubuhnya pun seketika langsung hilang. Karena pada panel ini saya pun berhasil menggagalkan peluang terbesar dari Isagi Yoichi dengan cara mendorong bagian pundaknya tepat ketika Isagi sudah mulai melompat. Akibatnya senjata terkuat dari Isagi pun seketika langsung hancur dan dia pun perlahan-lahan mulai terjatuh ke tanah. Beruntung di tengah ketegangan ini muncullah sebuah harapan besar tepat di hadapan Isagi Yoichi. Di mana pada panel berikutnya Rin pun dengan lantang langsung berteriak kepadanya, "Isagi, lihatlah diriku dan cepat oper bola itu kepadaku." Walaupun di momen ini Isagi sempat terlihat kesal karena dirinya tidak bisa mencetak gol. Namun pada akhirnya Isagi pun lebih mementingkan kemenangan bagi tim daripada egonya sendiri. Hingga tanpa pikir panjang dia pun segera mengoper bola tersebut menuju ke arah Ito Shirin tepat sebelum dirinya terjatuh.
Nah, mulai dari sinilah sebuah kejutan besar yang sangat tidak kita sangka akhirnya kembali ditunjukkan di hadapan kita semua. Karena tepat di tengah kekacauan ini muncullah seorang Raja Rimba, sekaligus kartu Joker terkuat yang saat ini dimiliki oleh tim Blue Lock Eleven. Di mana pada panel berikutnya, King Baro pun dengan cepat langsung memotong jalur umpan dari Isagi kepada Itoshirin. Serta di saat yang bersamaan, dia pun langsung melesatkan satu tendangan macanya menggunakan kekuatan penuh. Walaupun saat itu King Baro sedang dijaga dengan ketat oleh Kazuma Nio dan juga Miroku Darai. Akibatnya, bola pun mampu melesat dengan cepat dan berhasil merobek jala dari gawang tim Jepang. Hingga gol pun berhasil tercipta dan skor pun seketika langsung berubah menjadi kembali imbang, yaitu 3-3. Tidak hanya itu, bahkan pada panel berikutnya Baro pun dengan penuh emosi langsung berlari menuju ke arah penonton sambil membuka bajunya dan berteriak dengan sangat keras. Wow, gila banget ya.